Ya, saya lanjut dulu ke topik kedua hari ini, yaitu terkait energi lautan. Jadi uh, energi lautan ini juga menarik untuk kita pelajari ya. Kenapa? Karena planet bumi ini 70%-nya lautan. Nah, WEC itu World Energy Council itu dia mengestimasi itu sekitar 2 terawatt energi yang atau potensi yang bisa diekstrak atau yang bisa diakses dari lautan yang ada ini. Nah, bentuknya apa saja? Kita bisa cek ya. Sejauh ini yang ada sekarang ada berapa ya? 5 ya. Bentuk energinya yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, energi pasang surut. Nah, di energi pasang surut ini, energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Nah, kalau kita pelajari di fisika kan, pasang surut itu terjadi karena apa? Ada yang masih ingat? Kenapa bisa terjadi pasang surut? Dipengaruhi oleh pergerakan bulan ya. Ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah energi arus lautan. Nah, jadi kalau arus itu ya bukan hanya sungai gitu ya yang berarus, tapi di lautan juga ada spot, ada daerah tertentu di mana terjadi itu arus lautan ya. Pernah dengar dari teman-teman di daerah Raja Ampat itu mereka tahu daerah-daerah mana yang berarus begitu ya, yang mungkin potensi untuk mengekstrak energinya di sini. Kemudian energi yang ketiga adalah energi gelombang. Energi ini dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Nah, energi gelombang ini diakibatkan oleh apa? Apa yang menyebabkan energi gelombang? Ya, angin. Ya, betul ya, angin ya. Apa yang menyebabkan adanya angin? Nah, kalau pertanyaannya gitu kan nanti ujung-ujungnya nyampe ke matahari juga, ya sumbernya. Gitu. Jadi energi gelombang ini dihasilkan dari pergerakan gelombang laut. Kemudian yang keempat ada namanya salinity gradient. Jadi perbedaan kandungan garam ya itu ternyata juga bisa didapatkan bentuk energinya ya. Dan yang terakhir adalah thermal gradient atau perbedaan tingkat panas. Bagaimana kita tahu bahwa di permukaan itu kan suhunya lebih panas daripada di kedalaman ya. Bisa juga diekstrak energi dari perbedaan panas tersebut. Saat ini ya, ini data yang saya juga ambil dari IRENA, distribusi proyek-proyek yang fokus di lautan ya, energi lautan. Kita bisa lihat di situ ada tidal stream, ada wave gelombang ya, kemudian ada OTC, kemudian ada salinity gradient. Nah, ini memang paling banyak di daerah Eropa sini ya, Finland, Swedia, kemudian Italia itu memang Inggris itu memang menonjol dalam penelitian dan bahkan pemanfaatan ini ya sudah ada. Wilayah Asia itu Cina, Jepang, ini apa ya di bawah ya? Taiwan kah? Nah, kemudian sepertinya Indonesia juga ya di sini ditampilkan dan Australia. Jadi kalau di area Pasifik ya yang dominan termasuk salah satu yang terdepan termasuk salah satunya adalah Australia ya. Jadi tersebar. Jadi adanya sebaran ini menunjukkan bahwa sebenarnya daerah-daerah itu punya potensinya ya,
Sehingga peneliti itu fokus yang saat ini kita bisa lihat ya di daerah-daerah tersebut. Nah, berapa besar sih potensi yang ada ya dari lautan? Ini saya dapatkan dari salah satu sumber yang menyebutkan bahwa untuk secara global ya, secara global potensi dari energi gelombang itu bisa diperoleh 8.000 sampai 80.000 terawatt hour per tahun yang bisa diekstrak. Kemudian sekitar 800 terawatt hour per tahun untuk energi pasang surut. Untuk gradien 2000 dan untuk panas laut itu sekitar 10.000. Indonesia bagaimana? Indonesia wilayahnya itu sangat luas lautannya ya, atau 3/4-nya itu lautan. Ada yang mengatakan bahwa potensinya itu sekitar 49 gigawatt, atau bahkan secara teorinya itu sekitar 727 gigawatt. Jadi sangat besar juga potensinya. Ini dari data ESDM yang saya cantumkan di 2 poin di sini, di slide ini, yang sudah ada penelitiannya ya. Contohnya misalnya di Bagan Siapi-api itu sekitar 7 meter. Itu perbedaan pasang dan surutnya di sana. Kemudian daerah-daerah lain, contohnya misalnya Teluk Palu, Teluk Bima, di Kalimantan, kemudian di Papua juga ada ya. Dan pantai selatan Pulau Jawa itu sekitar 5 meter perbedaan pasang surut air laut. Kemudian di bagian barat ya, pantai barat Pulau Sumatera, bagian selatan, kemudian pantai selatan Pulau Jawa. Ini juga punya potensi energi gelombang laut itu berkisar 40 kilowatt per meter. Jadi kalau hitung panjang garis pantai begitu ya kira-kira ya. Nah, sekitar 40 kilowatt per meter. Nah, yang menarik di sini dari berbagai bentuk energi lautan ini, yang paling besar kalau kita lihat ada di potensinya ada di energi gelombang, ya, ada di energi gelombang. Nah, itu yang akan kita fokus pada pertemuan kali ini untuk melihat bagaimana potensinya dan bagaimana mengekstrak energi dari gelombang lautan. Kita masuk ke energi gelombang. Tadi di awal kan sudah ya, bahwa gelombang itu terbentuk karena adanya interaksi angin dengan permukaan air laut. Jadi artinya semakin kencang anginnya, berarti gelombang yang muncul nanti akan semakin besar, ya. Seperti itu. Sehingga negara-negara yang punya garis pantai yang panjang, terus ditambah lagi dengan anginnya kencang di situ, itu berarti potensi gelombangnya pasti bagus begitu. Perlu diteliti, perlu dipelajari begitu ya. Nah, bagaimana energi gelombang itu ya? Kalau kita kan sudah familiar ya, kalau listrik kan energinya bentuk sinusoidal toh. Nah, bentuknya kan sinusoidal. Berarti kalau sinusoidal kan ada yang puncak, ada yang lembah toh. Nah, gelombang lautan juga kan sama begitu ya. Gelombang lautan juga seperti itu. Jadi semakin tinggi ketinggian puncak dengan lembahnya, itu berarti
tinggi gelombangnya berarti semakin besar ya. Nah, tapi bukan hanya tingginya yang apa? Yang bisa untuk mengukur potensinya ya. Tetapi ada satu hal lagi, yaitu periodenya. Gelombang kan pasti ada periode toh. Satu gelombang itu berapa periodenya. Nah, ini ada daerah yang sudah diukur ya, sudah dilakukan penelitian untuk bagaimana mengukur ketinggian gelombang. Tetapi ketika diukur di waktu yang berbeda, itu bisa didapatkan data yang berbeda. Jadi ternyata gelombang itu juga ketinggiannya variasi, tidak selalu sama ya. Ya, saya rasa sangat masuk akal ya, sekalipun lokasinya sama. Kenapa? Karena angin juga kan tidak terus-menerus, tidak kontinu kan begitu. Ya, ada waktu-waktu memang angin kencang, ada waktu-waktu di mana angin yang mungkin lebih teduh. Nah, bagaimana mengukur potensi energi dari gelombang lautan? Jadi yang dikonversi untuk mengukur potensinya itu adalah apanya? Tadi ketinggiannya dan kemudian periodenya ya, atau waktunya yang diperlukan. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk persamaannya, P-nya itu ya setara dengan setengah dari ketinggiannya pangkat 2, ini tinggi gelombang pangkat 2, itu dikali dengan T, dikali dengan waktu terjadinya satu gelombang. Nah, ini satuannya kilowatt per meter. Ini satuannya kilowatt per meter dari formula ini. Jadi ketinggiannya ini dalam meter, kemudian ini dalam detik ya. T-nya dalam detik.